Foodies, mau beli pisang goreng tapi kok pakai nomor antrian? Jadi kepo kan? Serame dan seenak apa sih? Antrian 30. 30 aku Mbak. Iya. Akhirnya Foodies aku dipanggil juga setelah antrian 30. Ini di Pisang Keju Batam Depok. Pisang Keju Batam Depok. Kenapa namanya Batam? Karena kebetulan om saya yang menciptakan pisang keju Batam ini tinggal di Batam. Oke, berarti karena ini inovasi dari Batam, Iya, betul. tapi lokasi di Depok. Iya, Makanya betul. Pisang Keju Batam Depok. Depok. Pisang keju Batam ini isiannya sederhana Foodies. Pisang goreng dibalut kental manis, gula palem dan juga keju cheddar. Udah, tapi yang beli, waduh, keluar masuk mulu. Bayangin aja nih, sehari kedai kuning ini bisa habis hingga 1 kuintal pisang tanduk loh. Wadidaw nggak tuh? Yaps, pisang yang dipakai ini jenis pisang tanduk khusus dari Sukabumi. Katanya sih karena lebih manis dan seratnya halus Foodies. Tiap layer pisangnya ini dikasih topping kental manis, keju, dan gula palem. Dan semua bahan yang dipakai ini no play-play loh ya kualitasnya. Dari pisangnya yang oke, minyaknya glowing, dan toppingannya yang kelewatan banget nih banyaknya. Wih, maknyos ya Foodies. Ya, kebetulan juga kalau kita pilih pisangnya dia itu yang kulitnya kuning agak kehitam-hitaman, apa ya, dibilang bintik-bintik itu dia lebih cenderung manis. Tips berikutnya kalau cari pisang tanduk, jangan cari yang kuning bagus, Betul. tapi kuning yang kalau orang bilang burik ya. betul. Kalau bisa cenderung ke hitam. Iya. Nah, fun fact nih guys, warung ini buka setiap hari. Tapi Foodies, kalau kualitas pisang yang ada lagi nggak oke nih, wah, pisang keju Batam ini bakalan tutup alias ngelibur dulu. Wih, luar biasa ya. Pisang tanduknya ini dibalut adonan terigu, garam, dan juga sedikit pewarna makanan biar makin gonjreng gitu tampilannya. Cetar. Emang porsinya 25.000 setiap hari Iya, segini ya? iya, Jadi ini bukan karena spesial aku ya, Bukan. memang porsinya Iya, segini. memang porsinya. Jadi bisa buat sharing. Waduh, ini kamu nggak hilaf kan Mbak ya? Toppingannya benar-benar brutal banget Foodies. Kejunya itu loh sampai tumpe-tumpe. Selain pisang keju, kita juga bisa nih pilih varian original tanpa keju. Nah, enaknya kita pesan dua-duanya aja kali ya. Let's go, mari icip. Mari kita icip Foodies. Voila tuh. Nah, ciri khasnya juga adalah kejunya itu diparut sampai halus banget. Jadi keju itu kayak rambut kan? Nah, jadi halus banget Foodies. Jadi dimakannya mantap. Makan Foodies, bismillahirrahmanirrahim. Aku mau dengerin suaranya kayak apa ya, crunchy-nya nih. Dengerin ya. Nih. Ini udah kira-kira 10 menitan kali ya. Dari tadi jadi sampai ke aku makan, bisa denger nggak tadi? Crunchy banget kan? Nah, tentunya tepungnya juga pilihan. Adonannya yang oke punya bikin pisang tanduk tuh jadi kriuk ya, plus warnanya kuning menyala. Oh iya, masaknya harus pakai api panas biar dapat deh tuh suara hebohnya. Dan sensasi makannya itu kayak Foodies makan gulali. Jadi saking halusnya si keju, teksturnya di mulut tuh langsung meleleh gitu. Jadi nggak perlu menggigit, diemut aja kejunya langsung nyatu dengan lidah kita. Bener-bener enak banget beneran Foodies. Keju cheddarnya ini meski bejibun tapi nggak bikin enak sama sekali loh. Rahasianya ya karena parutan ala Mbak Putih dong yang bikin keju balok jadi selemes sutra. Benar tadi si ibunya bilang, pisangnya dari Sukabumi. Memang ini tidak ada kesetnya sama sekali. Dan empuk. Jadi tekstur dari pisang tanduk itu walaupun dia cenderung lebih keras. Kenapa? Karena biar bisa digoreng menjadi satu lembaran gini Foodies. Jadi tidak meletot. Tapi pada saat digigit, itu dia lumer di mulut. Jadi matanya sempurna banget ya digorengnya. Betul Yan, kelebihan pakai pisang tanduk itu bikin jajanan ini nggak meleyot meski udah diiris tipis sebelum digoreng. Tapi tenang, pas jadinya tuh nggak bakal deh kamu ngerasa kekecilan karena ukurannya ya pas aja gitu Foodies. Next kita icip yang original tanpa keju nih. Meski tanpa keju tapi porsi pisangnya dibanyakin nih Foodies. Jadi no rugi-rugi club. Untuk Foodies yang suka rasa pisang original, tapi ada sentuhan manis dari gula, Foodies pilih yang ini. Dengan porsi yang lebih banyak. Tapi kalau Foodies suka yang ada gurih-gurihnya, pecinta keju, Foodies wajib pilih yang ini. Dengan keju yang Masya Allah, Subhanallah, ini banyak banget Foodies, mantap.
Manis dari pisang ketemu sama gula palem, wah kawin banget sih, so very yummy. Porsinya juga cocok banget nih buat sharing bareng sama pacar, teman, saudara, pokoknya siapa aja deh ya. Cuman 25.000 aja, dijamin kenyang foodies. Nah kalau mau mampir, jangan pagi-pagi karena warung ini baru buka di sore hari ya foodies. Lokasinya ada di daerah Sukmajaya, Depok. Pokoknya foodies bisa cari aja tuh. Yang warnanya kuning gonjreng, tuh yang warnanya kuning. Ini dia namanya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan foodies. Makan lagi. Foodies, kalau lagi BM sajian yang Solo banget, cus ikut Aang kita belusukan aja yuk. Cari warung receh spesialis menu-menu legend khas Solo yang Warlock approve. Let's go! Nah, foodies ini dia nih warungnya. Di sini kita bakal nemuin menu-menu yang cuman ada di Solo katanya. Yuk kita masuk ke dalam. Rame banget foodies. Kula nuwun, Pak. Pak, ini kok warungnya rame banget, Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini jual menu apa aja di sini, Pak? Ya, kalau kompleksnya itu yang terutama itu khasnya Solo mie toprak Bakmi toprak, dengan tahu acar, minumannya dawet gempol pleret. dawet gempol, Nah, terus itu ada khas sop-sopan Solo. ya, Pak ya? Ya, kalau sopnya itu terdiri dari 3 macam sop. 3 Jadi yang satu sop matahari, matahari, yang terus kedua sop galantin, galantin, yang ketiga sop ayam kampung. sop ayam kampung. Foodies, menu-menu yang ada di kedai mie toprak dawet pleret Pak Suhar ini adalah menu legend yang mungkin hanya bisa kita jumpai di Solo nih kayaknya. Jadi buat turis lokal yang pernah tinggal di Solo bisa sekalian nostalgia nih kalau kulineran di sini. Seporsi bakmi toprak isiannya ada bihun, mie kuning, daging, sayuran, cakwe, tahu, tempe, dan kacang goreng. Wih, rame tenan yo. Nah, kalau masih mau pakai nasi bisa ke foodies tapi disajikan terpisah ya. Wih, foodies, kalau kuahnya dibuat pakai kaldu tulang kayak begini mah dari aromanya aja udah bikin ngiler banget ya nggak sih? Selain aneka makanan berat, di sini ada juga kue-kue tradisional khas Solo yang nggak boleh kelewatan nih. Kita angkut semuanya aja kali ya, Ang. Foodies, ini kuahnya seger banget. Kuahnya ini mirip kuah bakso rasanya. Jadi kental kaldunya itu bumbunya ini light sebenarnya, tapi isiannya ini yang rame banget foodies. Kuah kaldu tulang sapi yang dibumbuin aneka rempah, nggak cuma aromanya aja yang harum, rasanya itu juga sedap polo foodies. Toppingannya juga melimpah bingo nih. Irisan daging sapi, cakwe, dan taburan kacang goreng bikin setiap suapannya jadi istimewa. Ini baru kuah polosnya aja udah enak. Yang suka pedas boleh banget dikasih sambal ya, biar makin pecah foodies. Dagingnya empuk, isinya nggak cuma jeroan atau kikil ya, dia emang bener-bener daging. Nah ini dia tuh karena ada kacangnya jadi kayak ada surprise letek-leteknya gitu kalau dibeli. Foodies, walaupun namanya bakmi toprak, makanan ini sejatinya masuk khasanah persotoan Nusantara. Makin bangga dong ya kita sama kekayaan kuliner kita, perkara soto aja banyak banget nih macamnya. Selain bakmi toprak, ada satu lagi nih menu kuah-kuahan andalan kedai Pak Suhar. Kenalin nih foodies, ada sop gelantin. Sop-sopan ini biasanya kayak gini nih ditemuin di kawinan-kawinan. Tapi kalau misalnya pengen makan sop, nggak perlu ke kawinan ya, datang ke sini. Ini sopnya itu khasnya tuh tempatnya di piring kayak gini. Foodies, banyak orang bilang sop gelantin ini adalah sop mahal karena makannya harus masukin amplop ke acara kondangan dulu. Soalnya isian gelantinnya ini nih biasanya cuma ada di catering acara kondangan gitu foodies. Untung sekarang udah ada di warungnya Pak Suhar ya foodies. Full daging foodies. Gelantin ini olahan
daging ayam yang digiling terus campur sop gitu Foodies, tapi dibumbuin. Ini enak banget Foodies. Selain galantinnya yang full of daging, kuah kaldu sopnya juga juara banget. Cita rasa kaldu khas ayam kampung gitu tuh Foodies, umami mantul itu. Proses masak sop ini juga berbeda sama sop rumahan ya Foodies. Sayurannya direbus terpisah dengan kaldunya. Ini nih yang bikin rasa kaldunya murni dan sayurannya juga masih kriuk-kriuk mantap. Namanya Warung Mie Toprak Dawet Gempol Pleret Mangkuyudan yang ada di Jalan Dr. Wahidin, Purwosari, Surakarta. Oh ya, ini bukannya mulai dari jam 10 pagi ya, sampai dagangannya habis Foodies. Pokoknya di sini mau makanannya receh, menunya receh, tapi rasa receh. Mantap Foodies. Foodies, cuma di Onde Mande Blok MD nih, onde-onde tradisional bisa disulap jadi onde-onde premium. Ada juga loh minuman anti mainstream, wadahnya kayak donat gitu. Aduh, gemes parah. Varian yang paling banyak diburu nih si Tropical Sunset. Dari warnanya aja udah seger banget ya, menggoda gitu loh buat langsung diseruput. Nah, Foodies nih lihat ya. Bentuknya ternyata kayak gini, lucu banget tuh, udah kayak donat, bolong di tengah. Ini ditimbang dulu ya kayak. Dan ini di dalam tuh ternyata udah ada es batunya Foodies. Lalu habis itu pakai sirup jasmine. Oke, ini ada sirupnya Foodies. Aku tuangin langsung ke sini. Foodies, varian Tropical Sunset ini tuh rasanya cenderung asam-asam seger gitu karena campuran sirup jeruk 150 ml dan juga cranberry sebanyak 100 ml. Udah deh jadi Foodies nih, aku tutup dulu. Caca. Jadi deh. Ini ternyata kita masukin ke caca. Kan lucu. Jadi kita minum tinggal. Oke Foodies, sudah dapat minuman, sekarang saatnya tinggal menu di sini yaitu onde mande. Foodies, nah sesuai namanya nih ya, onde mande. Di sini emang spesialisnya onde-onde dengan varian rasa yang unik dan premium. Paling banyak diburu nih maka receh spill oke, ada salted egg, ada peanut butter, chocomin dan juga hazelnut. Nah daripada cuma penasaran, let's go kita cobain yuk sih chocominnya dulu kali ya, yang katanya sih juara banget tuh Foodies. Wow, Foodies lihat. Gimana coklatnya tuh langsung melebar. Wah, pesanan aku datang lagi Foodies. Makasih kakak. Kakaknya udah kayak ini nih, manis. Ini berbeda dari onde-onde yang sebelumnya aku makan. Yang misalnya cuma kacang hijau, tapi ini isinya coklat. Kita aja coklatnya aja banyak banget tuh. Dan untuk teksturnya itu dia bukan yang kayak lengket banget, jadi gampang banget dimakan. Yaps, karena dibuat dari tepung ketan yang dioleni sampai lembut terus diisi dengan coklat lumer yang melimpah banget. Lalu ditambah dengan rasa mint, jadi kayak di tenggorokan tuh ada rasa-rasa seger dinginnya gitu. Aku suka. Anyway, nggak cuma unik dirasa, tapi juga punya manfaat nih buat tubuh kita. Coklatnya bisa bikin mood naik dan juga bikin happy. Sementara si mintnya itu bikin mulut dan tenggorokan lebih segar dan nafas jadi lebih plong. Nah, kalau tadi perpaduan coklat dan mint, varian berikutnya yang wajib Foodies coba ini, varian hazelnut. Coklatnya langsung melebar. Tuh. Wow, lihat Foodies, coklatnya banyak banget yang ini. Nah, Foodies, karena ini coklat dengan sensasi kacang, menurut aku berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini tadi chocomin, dia coklat dengan sensasi dingin karena ada mintnya. Tapi untuk yang nggak suka kacang, tapi masih suka coklat, kalian bisa langsung yang ini, chocomin. Foodies, rasa hazelnut itu punya ciri khas tersendiri loh, gurih, lembut dengan aroma kacang yang harum banget pas digigit.
Teksturnya tuh lembut banget di dalam dengan sedikit crunchy dari kacangnya. Jadi bikin gigitan pertama langsung nagih deh tuh. Oke foodies, aku udah nyobain semua coklat dari yang coklat dingin dan coklat kacang. Sekarang aku pengen nyobain caca peanut butter nih foodies. Dari aromanya kayaknya ini yang paling wangi deh foodies. Kalau yang ini foodies, rasa kacangnya tuh berasa. Cuman nggak apa ya. Ini kayaknya kacangnya tuh udah dialusin gitu. Dan ada rasa gurih. Rasa asinnya dapet juga. Dan ini biji-bijiannya tuh banyak banget sampai dalam-dalam. Foodies, khusus varian peanut butter ini ada campuran wijen di dalamnya juga ya. Jadi bikin rasanya tuh makin harum dan juga ada tekstur kriuk halus gitu pas kita gigit. Jadi rasa wijennya bakalan menonjol banget karena full luar dalam nih guys. Foodies, ini tuh nggak pernah kosong loh, selalu aja ada para pembeli yang datang terus cabut dan datang lagi. Gitu aja terus dari tadi. Sip, sekarang kita lanjut ke varian terakhir nih ya dari Onde Mande, yakni si salted egg. Bentar. Onde-onde kok isian telur? Kayak gimana tuh rasanya? Nih kita lihat foodies dari teksturnya aja, ini tuh lembut banget. Terus warna dari telurnya itu orange pekat gitu. Dan rasanya pun juga asin gurih gimana selayaknya telur bebek gitu foodies. Yang bikin istimewa gak ada bau amis sama sekali loh karena telur asinnya dipilih yang kualitasnya bagus nih foodies. Oke, kita udah coba onde-onde yang gurih ya kan, manis coklat juga udah, asin telur juga udah. Now it's time to cobain minuman gemesnya Onde Mande. Minumnya santuy banget nih sambil dikalungin ya Sat. Gimana foodies, udah kayak skena abis kan, skena Jakarta. Kalian kalau anak gaul tuh harus cobain sini foodies. Ini foodies minuman seger banget karena mungkin ini dari jeruknya dan juga ada cranberry-nya, rasanya manis, cuman lebih dominan ke jeruknya yang bikin asem seger itu foodies nih ya. Yap, betul banget, sesuai sama takaran tadi, ini tuh banyakan jeruk daripada cranberry. Jadi cocok banget buat foodies para pecinta minuman yang asam-asam segar. Apalagi pas siang-siang gini ya foodies, manis banget sih buat penolong dahaga ya. Gimana? Tergoda pengen cobain? Ayo ngaku. Ya udah sih, makanya cus dong, langsung aja gaskan ke Onde Mande yang ada di Pasaraya Blok M ya. Mulai buka dari jam setengah 12 siang sampai jam setengah 10 malam. Ajak pacar atau teman-teman ke sini sekalian nongki di area Blok M Jakarta. Oke foodies, ketemu di sana ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Bercanda foodies, ini Cigul tuh lagi ada di Semarang dan sekarang lagi goreng bala-bala. Tapi foodies, ya kali jauh-jauh ke Semarang kita cuma makan gorengan. Kalau gitu kita explore yuk, ada apa aja di sini. Yuk ah. Lagi rame banget nih foodies. Foodies, kalau lagi main di Semarang, cobain deh kulineran kesini. Lokasinya berada di Kota Lama Semarang. Ini cocok banget sama konsepnya yang jadul alias zaman dulu. Pilihan menunya juga dijamin comfort food alias masakan rumah banget. Secara namanya aja Pawon Simbah yang artinya dapur nenek. Wih, udah kebayang ya bakal senyaman apa ini di lidah dan di perut. Yuk kita cobain yang unik-unik di sini. Ini Kak yang unik di sini. Wah, ini apa tuh Mbak? Ini ketupat gitu tuh bukan? Nggak pakai daun-daun nih. Iya, ini ayam dibungkus daun pandan. Oh, ini ayam dalamnya. Daun pandan digoreng gitu barengan? Iya. Wow, unik banget. Ayo, siapa yang baru pertama kali dengar ayam goreng pandan? Unik ya? Jadi ini tuh aslinya masakan Thailand berupa ayam goreng yang dibungkus daun pandan. Rasanya legit dan aromatik. Nah bedanya di sini tuh bumbu marinasinya sudah dimodifikasi biar tetap ada hint Indonesianya gitu foodies. Wow, ini pakai bumbunya
daun pandan kah? Ada rempah-rempahnya. Oh, ada rempah-rempahnya. Ayam yang digunakan adalah paha file, dimarinasi dengan bumbu rahasia dapur, terus digoreng dengan teknik deep fried hingga berwarna coklat keemasan. Gorengnya wajib menggunakan api kecil ya selama 15 menit supaya matang sempurna luar dan dalam. Wih, smells good. Lanjut foodies. Foodies, oh my lord, ternyata ya di sini itu ada kurang lebih 40 varian menu. Banyaknya bikin pusing-pusing nih mau pilih yang mana. Wadidaw, kurang meriah apa coba nih foodies pilihannya Cigul? Tiba-tiba udah penuh aja semeja-meja. Lapar apa doyan sih? By the way, kayaknya Cigul lagi jadi tim hulhah dan goreng-goreng berminyak ya. Semua menu yang dipilih nyaris nih menyala Abang Q. Nah foodies, ini ada salah satu makanan yang pertama kali aku dengar namanya dan pertama kali juga aku lihat bentuknya. Namanya buntil dibalut dengan daun singkong. Ini kayaknya banyak kejutan karena tidak terlihat isinya apa ya foodies. Kalau gitu langsung aja kita taruh dulu. Jangan lupa ayam goreng pandan, koyor, kasih sambal dan tentunya dimakannya pakai nasi dong yes. By the way, sambalnya ada 3 macam nih foodies. Sambal bawang yang punya tingkat kepedasan tertinggi, sambal hijau, dan sambal terasi. Buat foodies yang sedari tadi penisirin bingit sama buntilnya, yuk bongkar Cigul. Oh foodies, ini ternyata isinya itu kayak ada urapnya. Tuh foodies, terus ini kayak ada kedelai ya? Kedelai-kedelai gitu. Wow, kita coba kali ya foodies ya. Makanan tradisional yang umumnya populer di Jawa Tengah ini merupakan bungkusan daun yang berisi bumbu, parutan kelapa, ikan teri, dan lain-lainnya yang dimasak dengan cara direbus dengan air santan. Yang penasaran sama rasanya? Spill dong! Aku suka dari sensasi pahit-pahitnya, tapi nggak pahit yang nggak bisa ditoleransi gitu. Ini pahitnya bener-bener masih bisa ditoleransi. Gurih, pedas, manis berkolaborasi jadi rasa yang mantap foodies. Ini dia ayam pandan foodies. Gak cuma jadi pemanis biar estetik, tapi pandannya itu mampu memberikan aroma khas tersendiri yang ngeresep banget sampai ke dagingnya. Meresap sampai ke dalam loh ini bumbu-bumbunya. Gurih, lembut juga. Aroma pandannya juga berasa, jadi semakin digigit semakin wangi foodies. Dan jangan lupa dicocol pakai sambal biar rasanya lebih mantap. Koyornya juga nggak boleh di skip nih foodies. Celup-celup manja banget ke kuahnya dan gimana-gimana. Bisa lihat ya foodies. Ini tuh super lembut banget. Digigit itu effortless banget. Dan aku suka sih ada hint-hint cuinya. Jadi bukan yang kayak terlalu benyek. Tapi ini ada kayak cuy-cuy lembut manja gitu loh foodies. Cocok banget nih kita makan pakai nasi ya. Ini kan effortless banget kan. Tinggal dicampur terus uak-uak deh tuh semua sama nasi angetnya. Fix dunia cuma milik Cigul dan perutnya yang lagi happy kegirangan tuh foodies.